pertama harus kita ketahui adalah bahwa definisi. Ya, jadi GMP atau singkatannya Good Manufacturing Practices ini adalah suatu aturan, ya. Kalau kita lihat ini secara definisi harusnya adalah aturan perusahaan yang baik. Tapi biasanya GMP ini ada di pengertian industri, ya. Tapi kalau dalam ISO 22000 atau Food Safety Management System ini diistilahkan dengan PRP, Prerequisite Program. Jadi pengertiannya sama. Nah, kalau dalam pemerintahan itu biasanya kita bilangnya CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Jadi pengertian dari tiga singkatan ini semuanya sama maksudnya. Ya, kadang-kadang ada yang bilang pakai GMP, PRP, atau CPPOB. Tapi yang lebih umum secara internasional adalah PRP. Ya, karena PRP ini ada dalam requirement-nya ISO 22000, Food Safety Management System. Jadi definisinya adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan yang bermutu, aman, dan layak untuk dikonsumsi. Jadi pedoman yang harus dimiliki oleh setiap orang yang memproduksi produk pangan. Prinsip dasar yang penting dalam memproduksi pangan untuk menjamin bahan pangan yang diproduksi aman dan layak untuk dikonsumsi. Jadi prinsip-prinsip yang harus dipegang setiap personal yang bekerja pada industri pangan. Mengenal GMP dalam industri pangan, yang pertama adalah GMP ya, Good Manufacturing Practices atau istilah yang lain tadi PRP atau CPPAB boleh. Selanjutnya adalah GMP program. Ketika ada GMP, maka harus ada program-program terkait GMP. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dijalankan ah, secara prosedur, secara dokumen maupun secara implementasi. Yang selanjutnya adalah HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, analisa terhadap bahaya. Nah, tiga hal ini adalah persyaratan legal, persyaratan yang harus dimiliki oleh industri makanan. Ini wajib, tidak boleh tidak. Jadi, tiga hal ini adalah legal requirement. Nah, setelah legal requirement ini dijalankan oleh industri makanan, maka akan ada yang namanya Food Safety Management System. Biasanya Food Safety Management System ini banyak ya. Terutama yang paling umum adalah ISO 22000. Ini Food Safety Management System. Yang selanjutnya adalah GFSI. Nah, untuk GMP program, HACCP, ISO, dan GFSI ini harus dilakukan verifikasi dan validasi terhadap prosesnya. Benar nggak dia dijalankan? Itu sebabnya kalau dalam legal requirement-nya, maka pemerintah akan melakukan audit persyaratan sebagai industri makanan yang baik. Bagaimana memproses yang baik, maka pemerintah akan melakukan audit melalui BPOM. Nah, untuk ISO 22000 dan GFSI ini biasanya berdasarkan persyaratan customer. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan makanan hanya menjalankan GMP program dan HACCP, sebenarnya sudah cukup secara legal requirement. Tetapi customernya akan terbatas. Ya, kalau customernya ingin customer-customer yang kelas internasional, maka dia harus melakukan persyaratan-persyaratan yang lebih sesuai dengan customernya. Jadi misalnya dia mempersyaratkan ISO 22000. Kalau GFSI ini adalah Global Food Safety Initiative. Ini adalah gabungan dari eh, perusahaan-perusahaan makanan besar dalam menentukan persyaratan untuk makanan yang aman. Nah, biasanya dalam GFSI ini ada persyaratan yang lebih ketat. Jadi ISO 22000 ini nggak masuk GFSI. Yang masuk GFSI misalnya FSSC, BRC, BRCGS, dan lain sebagainya. Itu adalah persyaratan customer untuk keamanan pangan. Kalau kita lihat secara persyaratan, tadi GMP itu adalah mengikuti Permen Perin nomor 75 tahun 2010. Jadi semua industri apapun itu harus menerapkan GMP. Nah, sesuai dengan Permen Perin. Tetapi untuk produk makanan dia harus sesuai dengan Per BPOM 22 2021 tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Jadi lebih ketat
dan lebih mengerucut terhadap persyaratan pabrik makanan khusus. Nah, untuk hasapnya, nah biasanya hasapnya dalam SNI ada Standar Nasional Indonesia. Tetapi saya lebih menyarankan untuk merefer ke kodek. Kenapa? Karena kalau SNI ini biasanya hanya mencetak ulang kodek. Ya, jadi kalau SNI ini benar-benar mentranslate kodek menjadi standar nasional Indonesia yang berasal dari kodek. Sehingga kadang-kadang eh, tahun terbitnya itu akan telat. Ya, sedangkan penerapan yang sesungguhnya itu harusnya sudah tahun 2022, tapi dia masih pakai yang 98 SNI-nya dan ada juga yang udah perbaikin tapi masih telat. Ya, terjemahannya telat. Nah, jadi kita pakainya kodek itu lebih lebih update ya. ISO 22000 versi 2018. Nah, ISO TS 22021-2009 ini adalah tentang GMP-nya. Jadi dalam ISO 22000 itu ada bagian khusus ngomongin PRP. Itu ASI-TS klausul 8.2. Nah, ISO TS ini pun sekarang sudah ada update yang 2025. Saya belum update di slide-nya ya. Jadi ada yang update terbaru 2025, tapi belum banyak yang menerapkan. GFSI tadi, FSSC 22.000, BRCGS, ya, atau Yum Brands, ya itu contohnya. Nah, mengenal industri dalam industri pangan, ya. Pertama adalah kita harus tahu tentang HACCP. Tadi kita lihat bahwa jenjang selanjutnya adalah HACCP untuk legal requirement-nya. Jadi analisis critical control point ini adalah analisa terhadap titik kontrol bahaya. Analisa terhadap titik kontrol bahaya ini menyimpulkan adanya tiga jenis bahaya yang dapat membahayakan konsumen jika terbawa oleh produk. Ini masih menggunakan HACCP yang tiga jenis bahaya. Kalau nanti kita menggunakan ISO TS, itu sudah ada empat jenis bahaya, bahkan lima jenis bahaya. Ya, nanti kita akan coba infokan apa sih yang duanya itu. Yang pertama adalah jenis bahaya yang biasanya ada jika terbawa ke konsumen. Sebenarnya bahaya ini jika tidak terbawa ke konsumen tidak masalah, tapi ketika terbawa sampai ke konsumen, nah ini jadi bahaya. Yang pertama adalah bahaya fisik, bahaya kimia dan bahaya mikrobiologi. Nah, bahaya fisik adalah bahaya yang bersifat fisik, berupa serpihan kayu, batu, plastik, jarum pentul, kancing baju dan lain sebagainya. Nah, contoh bahaya fisik ya. Kita jangan sampai misalnya mengkonsumsi sebuah produk, ternyata ada bahaya fisik di dalam produk tersebut. Nah, ini membahayakan konsumen kita. Atau kita sebagai produsen, jangan sampai uh, produk yang kita hasilkan membawa bahaya-bahaya yang bisa sampai ke dalam produk tersebut sampai konsumen. Yang kedua adalah bahaya kimia. Nah, bahaya kimia adalah bahaya yang bersifat atau berasal dari bahan kimia. Ya, berupa racun serangga, bahan pembersih, dan bahan alergen. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwa bahaya ini di dalam ISO TS, ISO 22000 itu bukan cuma tiga, tetapi bisa sampai lima. Ya, kenapa? Karena bahaya kimia ini diperluas. Ya, kalau di sini bahaya kimia hanya membahas bahan bahaya kimia saja, ya, termasuk alergen. Nah, kalau misalnya yang isotes, ini alergen sudah keluar dari tiga ini. Jadi dia ada bahaya fisik, bahaya kimia, ya, bahaya biologi, bahaya alergen, dan bahaya radiasi. Ya, mungkin sebagai update informasi, kita sebagai orang yang bekerja pada industri makanan harus update terhadap informasi-informasi terkait pangan. Ya, yang update terbaru adalah produk pangan laut Indonesia itu ditolak oleh Amerika karena mengandung radiasi. Ya, mungkin bagi yang sudah dengar atau yang ingin tahu lebih banyak radiasi apa yang terjadi, dari mana sumbernya, bisa
mengupdate informasi yang terbaru. Nah, bahaya yang ketiga adalah bahaya mikrobiologi. Bahaya mikrobiologi ini adalah bahaya yang bersifat mikroorganisme berupa jamur, bakteri, dan virus. Walaupun mungkin jamur, bakteri, dan virus ini ada yang bermanfaat bagi manusia. Tetapi yang menjadi titik poin di sini adalah bakteri, virus, atau jamur yang bersifat patogen yang menyebabkan penyakit pada manusia. Ya. Banyak bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit, misalnya E. coli, ya, Salmonella, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah bahaya yang ketiga. Jadi berdasarkan HACCP ada tiga jenis bahaya tadi, yaitu bahaya fisik, kimia, dan mikrobiologi.